Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, baik kelas 7A dan 7B. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga materi yang Ibu sampaikan pada kali ini bisa kalian serap dan kalian aplikasikan dengan baik gitu ya. Oke, kalau minggu kemarin kita itu sudah belajar sampai himpunan semesta, ya kan ya. Jadi himpunan semesta itu kemarin dijelaskan bahwa himpunan semesta adalah himpunan semua anggota yang dibicarakan ya, namanya juga semesta berarti luas ya pembicaraannya ya, atau anggotanya juga banyak. Nah sekarang kita masuk ke diagram Venn. Oke ya, apa sih itu diagram Venn? Diagram Venn itu adalah sebenarnya adalah diagram gambar yang digunakan untuk membantu kalian dalam pengerjaan soal-soal himpunan ya. Jadi sekali lagi Ibu ulang, jadi diagram Venn itu sebenarnya adalah diagram gambar yang membantu kalian untuk memecahkan atau mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan himpunan. Itu diagram Venn. Jadi ciri khas dari diagram Venn adalah ada kotak ya dan ada lingkaran di dalamnya. Dan lingkarannya itu biasanya ada dua ya, karena himpunan, yang namanya himpunan kan biasanya itu dikatakan ada hubungan himpunan atau bukan, berarti otomatis himpunan itu harus ada dua. Jadi yang satu lingkaran itu menyatakan himpunan A dan satu lagi menyatakan himpunan B gitu ya. Nah sekarang kalian bisa lihat, kalian bisa lihat di sini ada himpunan A dan himpunan B ya. Himpunan A itu adalah anggotanya siapa saja. Jadi anggota dari himpunan A adalah semua yang ada di lingkaran si A. Yang ada di lingkaran si A berarti siapa saja? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? 4 dan 5 juga masih dalam lingkaran A ya. Sedangkan lingkaran B berarti anggotanya siapa? 4, 5. Oke, ulang. Himpunan B itu anggotanya dari yang terkecil ya, kita sebutkan berarti siapa? 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kenapa 4 dan 5 disebutkan lagi? Karena 4 dan 5 juga ini masih ke lingkaran si B. Jadi ingat, kalau ada angka atau kalau ada huruf atau variabel, dia itu tepat di tengah-tengah ya, atau tepat di tengah-tengah irisan antara A dan B, berarti si 4 dan 5 ini punya keduanya. Punya siapa? Punya si A dan punya si B. Jadi kalau Ibu tanya, siapa anggota si A? Berarti anggota si A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Siapa anggota si B? Berarti anggota si B adalah 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau Ibu tanyakan siapa semestanya? Semestanya berarti semua yang dibicarakan. Berarti siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Jadi itu maksudnya diagram Venn. Oke, kita masuk ke sini. Di sini diketahui S. S itu singkatan dari atau simbol dari semesta. Jadi S itu adalah semesta ya. Jadi semestanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Nah, terus A-nya itu, jadi semesta ini beda sama himpunan A dan B ya. Jadi himpunan itu sebenarnya ada dua, si A dan si B. Kalau ini namanya adalah semesta. Jadi S itu semesta ya. Sedangkan si A itu anggotanya adalah 1, 3, 5, 7. Si B itu adalah 2, 3, 5, 7, 9. Nah, yang ditanyakan adalah buatlah diagram Venn-nya gitu kan ya. Jika S merupakan himpunan semesta, gambarlah diagram Venn dari himpunan-himpunan berikut. Sebelum kalian menggambar ya, kalian yang harus pertama kali kalian lihat adalah himpunan A dan himpunan B. Nah, ini himpunan A, himpunan B. Sekarang cari antara himpunan A dan himpunan B, apakah ada anggota yang sama? Sekarang cek yuk. 1 di A ada, di B ada tidak? Nggak ada. Si 3 ada di A, si 3 ada nggak di B? Ada. Oke, kita kasih ini 3 sama. 5 ternyata di A ada, di B juga ada. 7 di A ada, di B juga ada. Berarti 9 tidak ada, hanya di si B. Kalau gitu, karena ada angka-angka yang sama, berarti kalian nanti bikin lingkarannya saling bergandengan. Bu, maksudnya bergandengan gimana? Kayak gini nih maksudnya. Nah, bergandengan tuh kayak beririsan atau berpotongan ya. Nah, kalian nanti buatnya kayak gitu tuh. Jadi lingkarnya bergandengan. Dan di tengah-tengahnya ini adalah angka yang sama. Tadi angka yang sama siapa? 3, 5, 7. Berarti tengahnya masukkan 3, 5, 7. Nah, sekarang si A itu tadi anggotanya siapa saja? Si 3, 5, 7, 1. Si 3, 5, 7 sudah ditulis belum? Sudah di tengah. Yang belum tulis siapa? 1. Berarti 1 di si A. 1 ini bebas boleh letakkan di mana saja ya. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, terserah kalian.
Terus si B itu sudah ditulis adalah 357. Kan 357 sudah diletakkan di tengah ya. Berarti yang belum ditulis adalah 2 dan 9. Berarti si B itu letaknya 2 dan 9. Taruh di sini. Nah, Bu, terus semesta fungsinya buat apa? Nah, sekarang kita cek. Ibu tanya, 1 sudah masuk ke dalam lingkaran belum? Sudah, ternyata masuk ke dalam lingkaran A. 2 sudah ada di B. 3 sudah ada di A dan B. 4 belum ada, Bu. Berarti 4 itu taruh di luar atau di kotak, bagian kotak, jangan di lingkaran. Karena si 4 ini bukan punya A dan bukan juga punya B atau bukan milik keduanya. Bu, boleh nggak 4-nya saya taruh sini? Terserah kalian. Ya, bebas. Yang penting si 4 itu posisinya ada di luar. Si 5 ada nggak di lingkaran? Ada. Berarti nggak usah tulis di luar. 6 nggak ada, Bu. Berarti boleh kalian tulis di kotaknya atau di luar lingkaran. 7 sudah ada di dalam lingkaran, berarti nggak usah ditulis lagi di luar ya. 8 nggak ada, Bu, di lingkaran, berarti kalian tulis di kotak di luar. Bu, saya mau terus ini 8-nya, terserah, yang penting ada di dalam kotak si 8. 9 sudah ada di lingkaran si B. 10 belum ada, berarti kalian tulis di luar gitu ya. Jadi kalau kalian membuat diagram Venn, cari dulu antara himpunan A dan himpunan B ada yang sama apa enggak. Kalau misalkan ada yang sama, berarti nanti lingkarannya bergandengan. Bu, kalau nggak ada yang sama gimana? Kalau nggak ada yang sama, bentar. Oke, tadi kan Bu, bagaimana kalau misalkan A dan B itu atau himpunan A dan himpunan B itu tidak punya anggota yang sama? Contoh, S itu tadi kan semestanya itu adalah 1, 2, 3 sampai dengan 8. Nah, si himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Si himpunan B anggotanya adalah 6, 7, 8. Cara membuat diagram Venn-nya bagaimana? Oke, tadi kan Ibu bilang kalau kalian mau buat diagram Venn, kalian harus lihat dulu si anggota A dan si anggota B. Apakah ada yang sama? 1 di sini nggak ada, 2 nggak ada di B, 3 nggak ada, 6 nggak ada, 7 nggak ada, 8 nggak. Oke, berarti si A dan B ini nggak ada yang sama. Bu, kalau nggak ada yang sama gimana? Oke, kalau nggak ada yang sama, kalian buatnya gini. Kalian buat kotak dulu, atau mau buat lingkaran juga nggak apa-apa deh ya. Terus karena nggak ada yang sama, berarti kalian bikin lingkarannya jangan kayak gini nih, jangan saling berpotongan atau saling bergandengan ya, tapi bikinnya saling lepas. Saling lepas maksudnya gimana? Ya masing-masing aja. Ini lingkaran A ya, ini lingkaran B, ini A, ini himpunan B. Tadi yang A itu ada siapa aja? 1, 2, 3. Terus yang B itu ada siapa saja? Ada 6, 7, 8. Nah, baru kalian tutup kotaknya ya. Nanti kalian kalau bikin diagram Venn yang rapih ya, pakai penggaris ya, jangan kayak Ibu. Nah, sekarang di sini ada semesta ya, S itu selalu ditulis kayak gitu ya. Nah, sekarang 1 sudah ada di lingkaran, ada. 2 ada, 3 ada, 4 nggak ada nih di lingkaran A atau B, berarti si 4 kalian tulis di luar. 4. 5 ada nggak ada, berarti kalian tulis di luar gitu ya. 6 ada nih di lingkaran B, 7 ada di lingkaran B, 8 ada di lingkaran B. Berarti ini diagram Venn-nya seperti ini. Jadi ini maksudnya adalah saling lepas. Kalau saling lepas itu berarti tidak ada anggota antara himpunan A dan himpunan B yang sama. Oke, di sini Ibu kasih contoh nomor 2 ya. Nomor 2 ini sudah Ibu isi sebenarnya ya, tapi biar kalian lebih paham aja ya. Di diagram Venn nomor 2 ini 15-nya Ibu coret yang di luar. Kenapa? Karena di sini 15-nya ada 2, yang di dalam ada, yang di luar juga ada ya. Jadi Ibu coret yang 15 yang di luar saja. Oke ya. Nah, ini pertanyaan adalah dari diagram Venn di atas, nyatakan himpunan berikut dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Berarti kalian suruh nyebutin anggotanya. Yang pertama adalah himpunan S. S itu tadi apa? Himpunan semesta. Jadi kalau himpunan semesta adalah himpunan yang semua ada di dalam diagram Venn, baik itu di dalam lingkaran maupun di luar lingkaran. Oke, tapi sebelum kita sebutkan, kalian lihat dulu nih. Lingkaran yang besar yang berwarna kuning ini adalah himpunan dari Q. Sedangkan yang kecil yang warna hijau ini adalah himpunan P. Bu, kenapa kok lingkaran P itu ada di dalam? Nah, berarti artinya si P itu hanya punya ada berapa anggota? Cuma ada 3 anggota. Nah, si 3 anggota ini juga ada di dalam himpunan Q. Oke, lebih jelasnya gini deh. Kita lihat dulu. Yang ditanya adalah himpunan S. S itu adalah semesta, berarti semua yang ada di dalam diagram Venn gitu ya. Jadi kalian sebutkan dulu dari yang paling kecil anggotanya siapa? 1, 2, terus 3. 4 ada? 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi S itu adalah semesta. Semesta itu semua yang ada di diagram Venn, baik yang di dalam lingkaran maupun yang di kotak saja. Berarti semuanya disebutkan. Jadi semestanya adalah dari 1 sampai dengan 15. Terus, himpunan P. Tadi kan P itu adalah diagram atau lingkaran yang paling kecil, itu berwarna hijau. Nah, sekarang P itu anggotanya ada berapa? Hanya 3. Berarti anggota P itu adalah 5, 7, 11. Dari yang paling kecil dulu ya, sebutkan ya. 5, 7, 11. Himpunan Q. Himpunan Q adalah yang warna kuning yang paling besar. Nah, sekarang himpunan Q itu siapa saja? Nah, sekarang Ibu lihat dulu deh. Di dalam himpunan Q adalah ada himpunan si P. Otomatis anggota P ini juga adalah punya si anggota Q. Karena apa? Karena si P ini masuk ke dalam lingkaran Q. Berarti si P ini punyanya si Q gitu ya. Nah, sekarang berarti himpunan Q itu berapa saja? Yang paling kecil dulu ya. 3, terus 5, 7, 9, 11, 13, 15. Cukup sampai situ. 3, 5, 7, 11, 9, 11, 13, dan 15. Nah, sekarang himpunan Q yang bukan anggota P. Ingat, pertanyaannya himpunan Q berarti anggota Q yang bukan anggota P. Anggota si Q tapi bukan anggota P. Tadi kan anggota Q itu siapa aja? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Tapi di sini mintanya yang D, anggota Q tapi bukan anggota P. Tadi anggota P siapa? 5, 7, 11. Berarti anggota Q yang bukan anggota P siapa? Ya udah, yang hanya ada di lingkaran kuning. Berarti siap saja. 3, 9, 13, dan 15. Berarti 3, 9, 13, dan 15. Karena sini ada kata-kata adalah yang bukan anggota P, tapi dia anggota si Q. Nah, anggota P itu ada 3 doang. Sedangkan anggota Q itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Dikurangin 3 nih. Dikurangin 3-nya siapa? 5, 7, 11. 5, 7, 11 nggak masuk. Berarti sisa 3, 9, 13, 15. Gitu ya. Oke. Semoga kalian ngerti ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, nanti kalau kalian ada soal yang kayak nomor 5 nih, buatlah diagram Venn, tapi S-nya adalah dengan kata-kata kayak gini. Bilangan asli kurang dari 15. Berarti kalian harus mendaftarkan dulu anggotanya. Bilangan asli kurang dari 15. Asli itu dimulai dari angka berapa? Angka 1. 1 kurang, berarti S-nya itu sebenarnya adalah, kalau kalian daftarkan anggotanya, si S itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kenapa Bu sampai 14? Karena di sini kata-katanya adalah bilangan asli kurang dari 15. Berarti hanya sampai 14. Jadi nanti kalau misalkan kalian menemukan himpunan tapi bentuknya masih dalam kalimat seperti ini, kalian daftarkan dulu anggotanya gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini adalah macam-macam diagram Venn gitu ya. Jadi di sini ada diagram Venn bagian yang A, B, C, D, dan E gitu ya. Nah, ini maksudnya apa Bu? Nah, maksudnya di sini kan ada lingkaran B. Lingkaran B itu yang kuning, lingkaran A itu yang hijau ya. Kalau maksud dari gambar yang A ini adalah A masuk ke dalam B ya. Berarti maksudnya adalah, nanti tolong dicatat sama kalian ya kata-kata dari Ibu ya. Maksudnya semua anggota A itu menjadi anggota B. Ingat, kalau ada gambar seperti ini maksudnya adalah semua anggota A itu menjadi anggota B. Contoh aja kayak gini nih, ini kan P-nya masuk ke dalam Q kan ya. Si P itu lingkarannya hijau, itu masuk ke dalam lingkaran yang kuning. Artinya semua anggota P menjadi anggota Q, ya kan? Begitu maksudnya ya. Nah, sekarang kalau yang gambar yang B, nah sekarang dibalik. Lingkaran A-nya di luar yang kuning, lingkaran B-nya yang hijau. Nah, sekarang lingkaran yang B itu masuk ke lingkaran yang A. Artinya semua anggota B menjadi anggota A gitu ya. Ini sebenarnya sama aja nih. Kalau misalkan Q-nya sekarang, kalau misalkan ini yang jadi P, ini jadi Q, ini sama aja kayak gambar yang ini nih. Ibu ulang, kalau yang ini semua anggota A menjadi anggota B. Kalau yang ini semua anggota B menjadi anggota A. Bu, kalau yang ini lingkarannya 1, karena apa? Ini maksudnya kan di sini udah jelas A sama dengan B, berarti
si A sama si B anggotanya sama. Maksudnya si A itu anggotanya adalah misalkan 1, 2, 3. Terus si B-nya juga anggotanya siapa? 1, 2, 3. Sama nggak semua? Sama. Kalau sama semua berarti lingkarannya cukup 1 dan mewakili A dan B. Atau Bu, apakah semua himpunan itu diwakili oleh A dan B? Enggak, bisa C, D, bisa E, F, bisa apa saja terserah kalian. Bisa X, Y, bebas ya. Nah, ini saling lepas. Tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau saling lepas berarti tidak ada anggota yang sama. Jadi bisa saling lepas kayak tadi nih. Ini contoh dari saling lepas karena si A dan si B itu himpunannya tidak ada anggota yang sama. Nah, sekarang terakhir adalah berpotongan. Berpotongan tadi artinya adalah, nah, tengah-tengah ini berarti dia itu memiliki anggota yang sama. Ya, berarti si A dan B itu berpotongan. Contoh kayak ini tadi. Nah, ini berpotongan ya. Kenapa? Karena si A dan B ada anggota yang sama. Siapa yang sama? 3, 5, 7 sama. Gitu maksudnya ya. Oke, bisa kita lanjut. Oke, kita lihat di kuis 3.3 ya di sini. Di sini dikatakan bahwa A itu sama dengan bilangan prima kurang dari 10.